Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, welcome back to my channel Siska Wahyunitya Satomandari. Halo, apa kabar Bapak Ibu Guru di seluruh Indonesia? Nah, kali ini karena sudah banyak yang request untuk penjelasan yang berkaitan dengan soal-soal SKB untuk persiapan CPNS maupun mungkin P3K gitu ya, khususnya di jurusan bimbingan dan konseling. Nah, di sini saya akan memberikan beberapa penjelasan soal gitu ya, semoga nanti bisa membantu dalam ujian. Nah, mohon maaf ini suara saya sedang tidak baik-baik saja. Nah, namun harapannya semoga jelas gitu ya. Oke, sebelumnya bagi Bapak Ibu Guru dan juga teman-teman semuanya yang belum klik tombol subscribe untuk klik terlebih dahulu dan juga aktifkan loncengnya agar selalu mendapatkan notif dari saya saat nanti share soal-soal ataupun materi yang terbaru. Dan juga terima kasih untuk teman-teman semuanya dan juga Bapak Ibu Guru yang sudah setia di channel YouTube saya dan juga sudah subscribe. Semoga senantiasa dimudahkan segala urusannya. Oke, langsung saja kita bahas soal-soal berikut ini. Nah, di sini proses lupa pada diri seseorang menurut Guthrie terjadi secara apakah terkendali, tiba-tiba, tidak terkendali, bertahap, tidak disadari. Nah, apa itu teori menurut Guthrie gitu ya. Nah, di sini menurut Guthrie itu proses lupa pada diri seseorang itu terjadi secara bertahap. Nah, jadi terjadinya secara bertahap yang ini. Kenapa secara bertahap? Karena di sini teori ini merupakan teori belajar, Bapak Ibu Guru. Teori belajar yang dikembangkan oleh sebenarnya namanya Edwin R. Guthrie. Nah, ini biasa dikenal juga dengan teori apa? Continuity ya. Jadi kontinuitas. Nah, teori ini menyatakan bahwa belajar terjadi karena adanya hubungan yang langsung dan dekat. Nah, antara stimulus dan respon. Jadi menurut Guthrie ini pembelajaran tidak memerlukan penguatan atau reinforcement, tetapi bergantung pada asosiasi langsung antara stimulus S dan juga respon R yang terjadi secara bersamaan. Nah, gitu. Kalau misalnya di sini untuk penjelasan lebih detailnya ya, mungkin next time gitu ya. Tapi secara inti teori dari Guthrie ini menekankan pentingnya tadi ya, hubungan langsung antara stimulus dan respon yang menjadikannya alat yang sederhana namun efektif untuk memahami perilaku atau memahami pembelajaran perilaku dasar. Nah, biasanya penerapan teori Guthrie ini kalau dalam pembelajaran itu sifatnya penghapusan kebiasaan buruk. Jadi seperti metode seperti adanya threshold dan juga incompatible respon dapat diterapkan untuk membantu siswa mengubah kebiasaan buruk. Sama ini adanya latihan dan pembiasaan. Jadi dia nanti mengulang pola stimulus respon dalam berbagai situasi dapat membantu siswa menguasai keterampilan tertentu. Kemudian juga pembelajarannya praktis. Jadi guru dapat menghadirkan situasi langsung di mana siswa terlibat dengan stimulus dan respon untuk memperkuat asosiasi. Nah, itu merupakan ini ya, teori dari Guthrie secara penerapan saat dalam pembelajaran. Nah, itu penting sekali. Nah, bahkan tadi ya prinsip utamanya, kalau prinsip utamanya di teori Guthrie ini, belajar itu adalah hasil tadi ya, hasil dari apa? Kontinuitas stimulus respon. Nah, berarti Guthrie percaya bahwa perilaku terbentuk ketika sebuah stimulus secara
konsisten diikuti oleh respon tertentu. Nah, ini berarti hubungan stimulus respon ini terbentuk dalam satu kali percobaan, one trial learning ya. Kemudian tidak ada penguatan tadi, reinforcement, berbeda dengan teorinya siapa? Nah, reinforcement itu teori lain seperti Skinner atau Thorndike. Nah, Guthrie menyatakan bahwa penguatan tidak diperlukan untuk belajar. Nah, kemudian tadi perubahan perilaku itu melalui penggantian atau istilahnya replacement, berarti proses lupa. Menurut Guthrie bukan disebabkan oleh hilangnya asosiasi stimulus respon, tetapi oleh penggantian dengan pola stimulus respon yang baru. Kemudian ada belajar dengan cara bertahap. Nah, walaupun di Guthrie ini percaya pada one trial learning, ia juga menyadari bahwa perilaku kompleks membutuhkan banyak asosiasi stimulus respon sederhana. Maka perilaku kompleks dipelajari melalui pengulangan pola stimulus respon dalam berbagai situasi. Kemudian juga kesalahan dan kebiasaan. Jadi kalau Guthrie menekankan pentingnya mengatasi kebiasaan buruk dengan mengganti respon lama dengan respon yang baru yang diinginkan. Hal ini bisa dilakukan dengan menghadirkan stimulus lama dalam konteks yang berbeda. Gitu. Oke, kita lanjut terlebih dahulu ke soal berikutnya. Nah, di sini soal berikutnya terkait tentang teori belajar lagi. Suatu teori belajar dikembangkan untuk membangun prinsip-prinsip belajar secara ilmiah. Ini merupakan tujuan dari teori belajar. Apakah insight, kognitif, ataukah conditioning, ataukah koneksionisme, ataukah behaviorisme ya ini sebenarnya. Nah, di sini teori belajar itu ada banyak sekali ya Bapak Ibu. Tapi ini kita jelaskan dulu. Untuk yang insight ini bukan ke teori belajar ya, tapi lebih kepada pemahaman mendalam yang tiba-tiba muncul, memungkinkan seseorang itu untuk menyelesaikan masalah atau memahami sesuatu dengan cara baru. Nah, dengan cara baru dalam konteks psikologi belajar, insight merupakan atau merujuk pada proses kognitif, di mana seseorang mencapai solusi secara tiba-tiba setelah merenungkan suatu masalah. Nah, kalau untuk teori belajar sendiri di sini tadi ada kognitif ya. Kalau kognitif itu fokusnya lebih ke proses mental seperti pemahaman, ingatan, dan pemecahan masalah. Ini merupakan teori tokohnya dari Jean Piaget atau Jerome Bruner dan juga David ya. Kemudian konsep utamanya dia belajar adalah proses aktif yang melibatkan pengolahan ya informasi, kemudian menekankan pentingnya skema, struktur kognitif, jadi ada transfer pembelajaran dan pemahaman konsep. Kalau dicontohkan, pembelajaran berbasis pemahaman daripada sekedar hafalan. Ini merupakan teori kognitif. Kemudian teori ini ya, conditioning gitu ya. Nah, teori conditioning di sini bagaimana? Seperti apa gitu ya. Nah, kalau untuk conditioning sendiri semacam ini ya, mengkondisikan gitu ya untuk teorinya. Nah, mungkin kita ke ini terlebih dahulu. Teori dari yang koneksionisme itu fokusnya pembelajaran melalui asosiasi stimulus respon yang diperkuat gitu kan. Ini tokohnya Edward Thorndike gitu ya. Nah, itu konsep utamanya apa? Konsep utamanya di sini itu ada law of effect. Jadi respon yang menghasilkan hal atau hasil positif cenderung diulang. Sama law of law of readiness ya. Readiness. Nah, di situ berarti belajar terjadi jika individu siap secara mental. Kalau dicontohkan, latihan berulang untuk memperkuat
keterampilan tertentu. Nah, itu. Kemudian ada behaviorisme. Nah, itu sering muncul kalau untuk behaviorisme, karena dia lebih kepada perubahan perilaku sebagai hasil dari interaksi antara stimulus respon. Ini tokoh-tokohnya yang terkenal ya, Ivan Pavlov, kemudian B.F. Skinner, kemudian Edward Thorndike tadi, sama John Watson. Ini merupakan konsep utamanya, belajar adalah hasil dari pembentukan kebiasaan melalui penguatan atau reinforcement dan juga hukuman atau punishment, dan tidak memperhatikan proses mental, hanya perilaku yang bisa diamati. Contohnya dengan reward dan punishment dalam pembelajaran gitu. Nah, ini merupakan teori dari proses ini ya, teori-teori belajar. Jadi teori-teori belajar itu banyak sekali ya, Bapak Ibu Guru. Jadi kalau misalnya mungkin nanti next, sebenarnya ada beberapa yang sudah saya jelaskan di video mana ya, ada di video saya, mungkin nanti bisa dibaca-baca ulang lagi begitu, sehingga nanti bisa lebih paham. Kalau tadi untuk yang conditioning itu bagian dari teori behavioristik itu tadi. Jadi itu proses pembelajaran di mana perilaku seseorang dipengaruhi atau dimodifikasi melalui pengalaman yang melibatkan stimulus tertentu. Nah, itu sudah bagiannya dari behavioristik itu, teman-teman. Nah, sehingga ini tadi yang mana berarti jawabannya? Nah, yang mana Bapak Ibu Guru? Nah, di sini jawaban yang paling sesuai adalah yang tentu yang kognitif, karena tadi sudah dijelaskan bahwa kognitif itu karena dengan membangun prinsip-prinsip belajarnya secara ilmiah, maka akan dihasilkan suatu prosedur yang dapat diterapkan dalam kelas untuk mendapatkan hasil yang produktif gitu. Ya, oke, kita lanjutkan untuk soal berikutnya. Teori belajar kognitif mempunyai perbedaan yang mendasar dengan teori belajar conditioning SR. Teori belajar kognitif menggunakan pendekatan masa kini. Artinya, apakah A? Mempelajari perilaku manusia masa kini untuk dibandingkan dengan perilaku manusia masa lalu, ataukah B? Mempelajari perilaku manusia masa kini untuk keadaan manusia saat ini, ataukah C? Mempelajari perilaku manusia di masa lalu digunakan untuk memprediksi masa depan, ataukah D? Mempelajari perilaku manusia masa lalu untuk mengetahui perilaku manusia masa lampau, ataukah semuanya benar? Nah, manakah yang tepat? Nah, tadi ya, mungkin kita cek terlebih dahulu inti dari perbedaan. Berarti di sini kita harus memahami terlebih dahulu apa itu teori belajar kognitif dengan teori belajar conditioning SR. Nah, perbedaan utama dari teori belajar kognitif dan juga teori belajar conditioning ini terletak pada cara ya mereka menjelaskan proses belajar. Kalau untuk untuk fokus utamanya, teori belajar kognitif itu menekankan proses mental internal seperti pemahaman, pemikiran, ingatan, dan pemecahan masalah. Kemudian belajar dianggap sebagai proses aktif di mana individu memahami dan memproses informasi, sedangkan teori belajar conditioning ini tadi SR itu maksudnya di behavioristik kan, menekankan hubungan langsung antara stimulus, rangsangan, dan respon reaksi. Nah, mengabaikan proses mental internal, hanya fokus pada perilaku yang diamati. Nah, itu. Kemudian juga dilihat dari peran pikiran dan dalam pembelajarannya. Teori kognitif itu, pikiran dianggap sebagai pusat utama pembelajaran dan proses mental seperti skema, struktur kognitif, dan pemahaman konsep sangat penting. Sedangkan teori conditioning itu pikiran tidak dianggap sebagai faktor penting dalam belajar ya. Nah, belajar dianggap sebagai hasil pembiasaan melalui pengulangan stimulus respon. Dan bahkan untuk mekanisme belajarnya pun berbeda. Teori kognitif di sini
proses belajar melibatkan penalaran, analisis, refleksi, dan pemahaman. Informasi baru dihubungkan dengan pengetahuan yang sudah ada. Sedangkan teori yang conditioning itu belajar terjadi melalui penguatan, reinforcement, dan hukuman atau punishment. Nah, respon diperkuat atau dihilangkan melalui asosiasi langsung dengan stimulus. Nah, sebenarnya masih banyak sekali perbedaan-perbedaannya. Hanya ini saya tarik kesimpulan saja bahwa teori kognitif melihat belajar sebagai proses internal yang melibatkan pemahaman dan pengolahan informasi. Teori conditioning SR melihat belajar sebagai hasil dari hubungan langsung antara stimulus respon tanpa memperhatikan proses mental. Jadi keduanya memiliki aplikasi yang berbeda dalam pembelajaran, tergantung nanti pada tujuan dan kebutuhan dari siswa. Sehingga ini jawaban yang paling sesuai adalah yang B. Jadi kita mempelajari perilaku manusia masa kini untuk keadaan manusia saat ini. Karena pendekatan masa kini merupakan salah satu pendekatan dalam teori belajar kognitif. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Pada waktu proses pembelajaran, seorang guru sering melontarkan pertanyaan kepada siswanya. Hal ini dilakukan oleh guru sesuai dengan pola dasar pembelajaran yang dikemukakan oleh James Piaget. Nah, yaitu apakah A. Condition of learning, ataukah B. Information processing, ataukah C. Cognitive development, ataukah D. Social learning, ataukah E. Learning by doing. Nah, di sini kita amati terlebih dahulu bagaimana terkait dengan perbedaan-perbedaan ini. Nah, untuk yang condition of learning berarti kan mengkondisikan pembelajaran. Ini mengacu pada berbagai kondisi atau situasi yang perlu diciptakan agar pembelajaran dapat berlangsung secara efektif. Sedangkan untuk yang pemrosesan informasi ya, itu lebih kepada teori yang menjelaskan bagaimana otak manusia memproses, menyimpan, dan mengambil informasi seperti cara kerja komputer. Kemudian untuk yang cognitive development berarti dia fokus pada perubahan kemampuan berpikir, memahami, dan memecahkan masalah sesuai dengan tahapan perkembangan individu. Kemudian ada social learning, berarti menekankan bahwa pembelajaran terjadi melalui pengamatan, imitasi, dan model perilaku. Nah, sedangkan learning by doing berarti belajar dengan melakukan. Teori ini yang menyatakan bahwa pembelajaran lebih efektif ketika siswa terlibat langsung dalam pengalaman praktis atau aktivitas nyata. Nah, lalu jawaban yang paling tepat yang mana? Di antara ini tadi. Nah, jawaban yang paling sesuai yang mana, Bapak Ibu? Nah, jadi ada perbedaan ya di sini. Nah, jadi kalau disimpulkan dari beberapa teori tadi atau kelima teori ini saling melengkapi dalam proses pembelajaran. Nah, yang paling tepat kalau di sini adalah yang condition bukan ya, yang cognitive development. Kenapa? Karena salah satu implikasi dari penerapan teori belajar cognitive development ini tadi ya, cognitive development itu melontarkan pertanyaan kepada siswa. Jadi semacam ada 3 poin utama yang harus kita pahami, yaitu pola dasar pembelajaran pada teori belajar condition of learning tidak dengan mengajukan pertanyaan kepada siswa. Kemudian pola dasar pembelajaran pada teori belajar informasi processing adalah dengan mengaitkan proses belajar yang baru dengan ke dalam struktur kognitif. Kemudian pola dasar pembelajaran pada teori belajar social learning adalah dengan pemberian model penguatan dan pelatihan ulang. Nah, ini yang paling tepat adalah yang ini tadi ya, yang C. Oke, kemudian kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, di sini kita lanjut ke soal berikutnya. Penerapan teori belajar Brunner dalam pembelajaran
sebaiknya memperhatikan hal-hal berikut ini, kecuali. Cek juga, jadi hati-hati dengan pengecualian. Nah, membantu siswa agar dapat melihat adanya hubungan konsep yang satu dengan yang lain. Kemudian B, memberikan pertanyaan yang memungkinkan siswa untuk mencari jawabannya. Kemudian yang C, mendiskusikan tentang suatu masalah dengan siswa. Kemudian yang D, mendorong siswa untuk menyampaikan pendapatnya, ataukah yang E, semua jawaban benar. Berarti kita cek terlebih dahulu terkait dengan teori belajar dari Brunner ini apa, gitu kan. Nah, teori belajar Brunner ya. Teori belajar dari Brunner itu bisa kita pahami bahwa dia itu lebih kepada ini ya Bapak Ibu, teori yang dikembangkan dari Jerome Brunner, seorang psikolog kognitif yang menekankan pentingnya memahami cara manusia belajar melalui struktur kognitif, eksplorasi, dan penemuan. Jadi Brunner ini percaya bahwa belajar itu bukan hanya soal yang menghafal fakta, tetapi juga bagaimana individu memahami, mengorganisasi, dan menemukan informasi. Jadi prinsip utamanya teori belajar dari Brunner ini, dia belajar melalui penemuan kan tadi. Berarti namanya discovery learning. Kemudian ada struktur kognitif, berarti dia menekankan pentingnya memahami konsep secara apa? Terorganisasi. Jika materi disusun dengan baik, siswa akan lebih mudah memahaminya. Nah, bisa kita contohkan, semacam guru mengajarkan konsep matematika dengan menyusun langkah-langkah sederhana sebelum ke topik yang kompleks. Kemudian juga dia mementingkan ya pengalaman belajar. Brunner percaya bahwa pengalaman langsung membantu siswa memahami konsep yang abstrak. Kemudian berarti dia berkaitan dengan apa? Ya, jadi kayak siswa belajar tentang gravitasi melalui eksperimen menjatuhkan benda dari ketinggian misalnya. Kemudian prosesnya itu proses spiral atau spiral curriculum. Jadi konsep ini dapat diajarkan berulang kali dengan tingkat kedalaman yang meningkat tentunya ya. Hal ini membantu apa? Memahami konsep lebih baik seiring bertambahnya usia dan kemampuan berpikir dari mereka. Nah, itu merupakan prinsip utama dari teori Brunner. Nah, lalu bagaimana jawaban yang paling sesuai, tapi yang di sini pengecualian. Karena di sini pengecualian, berarti ini jawaban yang tepat adalah yang C. Mendiskusikan tentang suatu masalah dengan siswa. Karena apa? Dalam teori belajar Brunner, mendiskusikan tentang suatu masalah dengan siswa bukan satu hal yang harus diperhatikan dalam pembelajaran. Tadi sudah saya berikan penjelasan ya, apa aja yang ditekankan tadi. Oke, begitu. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, sini pada dasarnya teori belajar behavioristik sangat menekankan pada apakah kepandaian siswa, hasil belajar siswa, proses belajar siswa, perkembangan siswa, dan atau ini perilaku mengajar guru. Nah, perlu diingat kembali bahwa teori belajar behavioristik ini sangat sering muncul ya di soal-soal. Nah, dari kata behavior berarti perilaku. Nah, behavioristik di sini berarti lebih ke fokusnya pada perubahan perilaku yang dapat diamati ya, tentu saja. Yang namanya saja perilaku harus bisa diamati atau terukur sebagai hasil dari proses belajar. Dan di sini teori ini menekankan bahwa perilaku manusia itu dibentuk oleh lingkungan melalui apa? Pemberian stimulus atau rangsangan dan respon atau tanggapan. Jadi behavioristik ini tidak terlalu memperhatikan proses mental internal seperti pemikiran atau emosi, tetapi lebih pada hubungan antara stimulus dan respon yang terjadi secara langsung. Lalu bagaimana jawaban yang paling tepat dari pertanyaan ini? Nah, silakan Bapak Ibu Guru dijawab ya. Jawaban yang mana? Kita bahas di kolom komentar. Oke. Nah, oke, Bapak Ibu Guru, itu tadi penjelasan terkait contoh soal SKB khususnya untuk jurusan bimbingan dan konseling. Oke, semoga jelas dengan sedikitnya pembahasan tadi dan semoga masih bisa untuk sharing soal-soal berikutnya. Oke, thank you for watching and don't forget for like, comment, and subscribe. Oke, see you. Thank you very much. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.